Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu." Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah ia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Seolah Anda Sudah Dipulihkan. Ditulis oleh Mike Whitmer. Ada dua kakak beradik perempuan dari India yang terlahir buta. Ayah mereka seorang pekerja keras, tetapi ia tidak sanggup membiayai operasi yang akan membuat kedua putrinya dapat melihat. Kemudian datanglah sekelompok dokter ke wilayah mereka untuk kegiatan misi pengobatan jangka pendek. Sehari setelah operasi dilakukan, kedua kakak beradik itu tersenyum lebar saat perawat membuka perban mata mereka. Yang satu berseru, "Ibu, aku bisa melihat. Aku bisa melihat."
Ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir duduk meminta sedekah di tempatnya yang biasa di pintu gerbang Bait Allah. Petrus memberitahu pria itu bahwa bukan emas atau perak yang ia miliki, tetapi sesuatu yang lebih baik. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah, katanya. Pria itu pun melonjak berdiri lalu berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kedua kakak beradik dan pria itu tentu lebih menghargai mata dan kaki mereka dibandingkan orang-orang yang tidak pernah buta atau lumpuh. Kedua perempuan tadi tidak dapat berhenti mengedipkan mata dengan takjub dan gembira, sementara pria itu melonjak berdiri. Pikirkan hal-hal yang mampu Anda lakukan secara alamiah saat ini. Bagaimana Anda dapat lebih mensyukuri setiap kemampuan itu, dan menggunakannya secara berbeda, seandainya Anda mengalami pemulihan yang ajaib. Pikirkan hal berikut ini, jika Anda percaya kepada Yesus, Dia telah menyembuhkan Anda secara rohani. Dia sudah menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Marilah bersyukur kepada Dia yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Kemudian persembahkanlah kepadanya semua yang sudah kita terima darinya. Dari ayat renungan kita yang tertulis, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu." Berjalanlah, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dari ayat itu kita mampu melihat bentuk dari mujizat adalah kepercayaan kepada Yesus dan tidak melihat materi dunia yang fana. Jangan cari Tuhan hanya karena materi dan Tuhan itu adalah elemen yang berbeda. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat menggunakan kemampuan Anda bagi Tuhan? Bagaimana Anda dapat gembira melayani dengan kemampuan apapun yang Anda miliki? Bersyukurlah kepadanya atas setiap kesenangan yang diberikannya. Bagaimana Anda dapat merespons Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Di awal pelatihan para murid, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua, Markus 6 ayat 7. Tampaknya Petrus dan Yohanes berhasil melayani dalam pola tersebut karena mereka sering tampak bekerja bersama. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, kita melihat mereka bersama di Bait Allah. Orang-orang Yahudi mempunyai 3 waktu doa setiap hari pukul 9 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 3 petang. Saat itu, pasti Bait Allah penuh dengan orang-orang Yahudi yang datang untuk berdoa di sana. Sebagai orang Yahudi yang saleh, Petrus dan Yohanes juga datang ke Bait Allah untuk berdoa petang. Selain itu, dan kemungkinan besar, mereka datang untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak di sana. Para peminta-minta cenderung berkumpul di Bait Allah, karena umat yang datang memohon berkat Allah lebih rela memberi sedekah, dengan harapan dapat menampilkan kesan baik kepadanya lewat kemurahan hati mereka. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.